Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi munfarada bis-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini langit penuh dengan gema takbir. Seluruh dunia orang memandangkan kalimat Allahu Akbar. Seluruh umat Islam memandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Dan puncak dari semua itu ada di tanah suci Makkah. Alhamdulillah, sebuah keinginan yang luar biasa bagi kita umat Islam untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Kita doakan saudara-saudara kita, keluarga yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji bisa meraih haji yang mabrur, dan kita Allah berikan kesempatan untuk sampai ke tanah suci itu sebelum kita menutup mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya perintah haji datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman: "Wa'adzin fil nas bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji itu, maka mereka akan datang dari berbagai penjuru negeri dengan berjalan kaki atau mengendarai unta-unta yang kurus, agar mereka menyaksikan pada hari-hari yang telah tentukan itu akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, karena dari sulbinya Ibrahim turun Ismail. Dari Ismail lah kemudian zuriatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibrahim turun kepada Ishak, yang Ishak merupakan ayah daripada Yakub. Dari Yakub memiliki 12 anak, di antaranya adalah Yusuf. Dari Yusuf terus turun menjadi para nabi yang ada, disebut dengan Bani Israel. Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa dan lain-lain adalah keturunan daripada Nabiullah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim terkenal dengan ajaran yang hanifah, yang cenderung kepada kebenaran. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid atau bapak monoteisme agama. Waktu itu orang menyembah berhala-berhala, tetapi Ibrahim kecil, dia memberontak hatinya. Dia tidak rela untuk menyembah patung-patung yang justru dibuat oleh ayahnya.
Maka pada malam hari dia melihat bintang-bintang yang banyak dan sangat indah. Dia mengatakan, inilah Tuhan. Manakala muncul bulan yang lebih indah dan lebih besar, maka mengatakan, oh ini lebih indah, inilah Tuhan. Manakala esok dia melihat ada matahari yang lebih bersinar dan lebih besar, dia pun mengatakan, oh mungkin ini Tuhan. Tetapi manakala matahari itu terbenam, dia mengatakan, inni la uhibbul afilin, sesungguhnya aku tidak menyukai sesuatu yang sirna. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, aku hadapkan mukaku pada zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahimlah perintah haji itu kemudian dilaksanakan. Ibrahim alaihissalam sebelumnya menikah dengan Sarah, namun lama tidak punya anak. Atas saran Sarah, menikahlah dengan pembantu kita yang bernama Hajar. Kemudian dia berdoa, ya Allah kabulkan doaku. Ismail dalam bahasa Ibrani artinya bermakna kabulkanlah, dengarkanlah doaku ya Allah. Maka ternyata kemudian Hajar memiliki anak yang dia beri nama Ismail. Berselang waktu ternyata Sarah yang sebelumnya dinyatakan mandul juga hamil dan memiliki anak. Maka dia pun tertawa atau tersenyum. Maka dia beri nama Ishak yang dalam bahasa Ibrani disebut artinya tersenyum. Dari Ismail lah kemudian lahir para nabi, dan Nabi besar Muhammad SAW adalah zuriatnya Ismail. Ismail kecil dibawa oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah. Atas perintah Allah, berangkatlah engkau biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Pergilah wahai Hajar membawa anakmu ke sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman di situ. Itulah Makkah. Waktu itu Ka'bah sudah ada, karena Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Seperti dikatakan dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah. Rumah pertama yang dibangun di muka bumi itulah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka tugas Ibrahim dan Ismail adalah untuk menyempurnakan, meninggikan bangunan itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Maka ketika Ibrahim meninggikan dan menyempurnakan bangunan yang dulu dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah dia menyampaikan istri dan anaknya ke lembah itu, tak lama dia pun berpamit dan ingin pulang sesuai dengan perintah Allah. Kemudian berdakwah di sebuah tempat yang bukan tempat sebelumnya. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia atau di Irak sebelumnya, maka setelah dia menyampaikan istrinya ke Makkah, dia permisi berdakwah ke bumi Palestina. Maka sampai hari ini makam Nabi Ibrahim diyakini ada di Ibrahim Khalil di kota Palestina. Ketika itu Hajar bertanya kepada Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Engkau tinggalkan kami di lembah yang kering. Ya, kata Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, silahkan engkau berangkat. Hajar yang waktu itu hanya bersama Ismail, ternyata kehausan dan kesulitan mencari air. Bolak-balik dia antara dua bukit, Safa dan Marwah, dan tidak menemukan sumber mata air itu. Ternyata ketika bolak-balik yang ketujuh, dia melihat ada satu sumber mata air di dekat kaki Ismail kecil. Itulah sumber Zam-Zam yang dari dulu terus mengalir hingga zaman Rasulullah, hingga hari ini, insya Allah hingga hari kiamat nanti. Sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Ismail. Setiap hari ribuan bahkan jutaan orang meminum air Zam-Zam itu, dibawa pulang ke tanah air, tapi air itu tak pernah kering. Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah syariat sa'i. Sa'i berarti usaha. Kita sebagai manusia harus selalu berusaha sekuat tenaga. Di ujung usaha itu barulah kita tahu di mana batas takdir kita. Maka antara ikhtiar dan takdir itu harus berkeseimbangan, harus berbanding lurus, dan kita wajib untuk berusaha untuk mencapai dan menuju takdir yang telah Allah tentukan. Itulah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail dan ibunya Hajar.
Kaum muslimin rahimakumullah. Tak lama berselang, Ibrahim rindu sama anaknya. Dia pun menuju kota Makkah. Ternyata anaknya sudah remaja. Belum lama dia bertemu dengan anaknya. Di malam itu dia bermimpi. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah remaja tersebut. Malam esok dia bermimpi lagi, dan malam ketiga bermimpi yang sama. Sebagai seorang ayah yang bijak, dia ajak anaknya untuk musyawarah. Inni ra'aitu fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam tidurku tadi malam, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Sebagai seorang anak yang saleh, Ismail mengatakan, ya bagi fa'al ma tu'mar, tajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah itu, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Dilaksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mimpi bagi para nabi itu adalah wahyu. Maka sebelum dia berangkat, ternyata iblis yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia menggoda Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau lama menantikan anak. Ketika anak sudah ada, sudah gagah, dan sudah menjadi orang yang rupawan, engkau ingin sembelih dia? Jangan, masa depannya masih panjang. Tapi Ibrahim tahu itu adalah iblis. Maka dia ambil batu, dia lempar iblis itu, dan itulah jadi sejarah haji hari ini. Itulah Jumratul Ula, lemparan yang pertama. Terus dia berjalan, ternyata menggoda istrinya Hajar. Wahai Hajar, engkau yang melahirkan, engkau yang menyusui, yang memelihara dalam kesendirian, tidak ada ayahnya. Sekarang enak saja Ibrahim datang ingin menyembelih anakmu. Jangan, cegah ayahmu menyembelih, cegah suamimu untuk menyembelih anakmu itu. Dan Hajar tahu itu adalah iblis. Dia lempar itu, maka lemparan itu adalah Jumratul Wusta. Terus berjalan, tidak bisa menggoda suaminya, tidak bisa menggoda istrinya, maka dia membujuk anaknya. Wahai Ismail, masa depanmu masih panjang. Itu bukan wahyu, itu hanya bunga-bunga tidur mimpi saja. Jangan mau kau dibunuh. Maka ternyata Ismail tahu itu adalah iblis, dan lempar pula. Itulah Jumratul Aqabah. Dari peristiwa itulah hari ini menjadi salah satu daripada kewajiban haji bagi kita yang sampai ke tanah suci. Sesungguhnya dalam hidup ini kita selalu berdampingan antara bisikan malaikat, antara wahyu atau ilham yang ada dalam hati kita dari bisikan malaikat dan godaan iblis. Maka kita bisa meningkat iman dan bisa turun. Yazid wa yanqus. Kita bisa menjadi manusia yang berperilaku baik karena bisikan malaikat itu. Tapi bisa kadang-kadang kita iblis yang berpotongan manusia karena sifat-sifat keiblisan itu atau sifat-sifat kebinatangan itu kadang-kadang mampir dalam diri kita. Maka itu kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Di antara nilai filosofisnya adalah kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang kadang-kadang mampir dalam diri kita. Kita bersihkan itu. Sesungguhnya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, bukan benar-benar ingin menyembelih anaknya Ismail, tapi untuk menguji saja apakah iman dan kecintaan Ibrahim kepada Allah benar-benar mengalahkan segalanya. Karena sebelumnya Ibrahim pernah mengatakan, ya Allah, aku sangat mencintaimu, apapun yang kau minta akan aku lakukan, dan aku sangat mencintai makhlukmu, apapun untuk menyenangkan makhlukmu akan aku lakukan. Maka terkenallah Ibrahim, dia tidak bisa makan sendirian. Dia selalu mencari teman untuk makan, bahkan berjalan berkilometer untuk berbagi bersama orang-orang yang tidak mampu. Maka kurban adalah perwujudan cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Kurban adalah tanda cinta kita, tanda kepasrahan dan taslim kita pada perintah Allah, dan juga tanda bahwasanya apa yang kita bagikan kepada sekitar, pada kaum du'afa adalah kecintaan kita kepada sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah di antara tamsil atau gambaran peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Adapun kenapa Allah perintahkan kita untuk tawaf dalam hidup ini, kita tidak bisa terlepas daripada sentral kita, Baitullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perwujudan seluruh dunia umat Islam harus menghadap ke Baitullah, kepada rumah Allah. Bukan Allah bertempat di situ, tetapi sebagai gambaran bahwasanya
kita jangan keluar dari orbit. Kalau kita keluar dari orbit peredaran itu, maka bertabrakan dan hancurlah kita. Dalam hidup ini, selalulah kita selalu menggantungkan sesuatunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna wukuf di Arafah adalah simbol atau perlambang bahwasanya semua kita ini adalah manusia, harus saling kenal. Arafah bermakna kenal. Kenal kepada Allah yang Maha Besar. Kenal bahwasanya kita adalah makhluk yang nisbi, dhaif, relatif dan tak berdaya. Allah yang Maha Absolut dan mutlak. Allah lah segala-galanya. Melihat kebesaran Allah di sana, dan di sana pula kita menyaksikan seluruh dunia untuk saling kenal. Dita'arafu, antara orang yang putih dengan yang merah, antara yang hitam, antara yang keriting, antara yang lurus, semuanya mereka semua saat itu yang sebelumnya berbahasa yang berbeda, kemudian mengucapkan kalimat yang sama, berzikir, menghadap dan berdoa menuju Tuhan yang sama. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun simbol daripada tahallul, kita harus membersihkan diri kita, digundul kepala kita untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Bahwasanya dalam keseharian kita kadang-kadang memang melakukan kekhilafan, melakukan kealpaan, maka itu senantiasalah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah orang yang maksum, tidak kurang istighfarnya 70 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita tentu upayakan minimal juga 70, kalau bisa lebih banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah di antara sejarah haji dan sejarah kurban. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar manfaatnya. Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ja'alana Allahu iyyakum minal muttaqin ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalik ala ashraf ibadika sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. Ahmaduhu ala ma jallana minan ni'am wa jannabana minan niqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad qala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa iftahi babil yasar sayyidina Muhammad bin Mukhtar wa 'ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'ala ni'amillahi al-ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin fi ayyi makan. Ya muhawwil al-ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al hazan idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adaram liraqiq, salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa tuballighna al-hudur ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakr as-Siddiq. Allahumma rabbil hilli wal haram wa rabbil mash'aril haram wa rabbil wal maqam ablighna li sayyidina Muhammadin minas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.